Hai Wei, aku Kilasi Hotang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot, tapi rasanya tetap enak sekali. Hari ini seperti yang bisa kalian lihat, aku mau buat bolu yang super duper cantik sekali ini. Ini udah cantik, enak, bahannya juga gampang kali dicari. Ini mudah kali dibuat. Dan seperti biasa, jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Ini super duper gampang kali dicari. Kita tinggal persiapkan telur, kemudian ada tepung terigu, lalu ada gula, kemudian kita persiapkan susu cair, kemudian ada minyak makan, SP, lalu ada baking powder. Dan sekarang untuk cara pembuatannya, kita langsung pecahkan aja 4 butir telurnya ini. 4 butir telur ukuran kecil ya. Kalau misalnya kalian punya ukuran besar, pakai 3 aja. Sekarang kita mau langsung mixer telurnya dulu sampai tercampur dengan rata, sebentar aja dengan kecepatan yang paling rendah. Nah, setelah udah selesai, kita langsung masukkan aja gula pasirnya sedikit demi sedikit, lalu kita bakalan mixer dengan kecepatan yang masih sangat rendah. Kita mixer sampai gulanya terasa udah menyatu sama telurnya. Kemudian sekarang kita masukkan SP. Ini aku udah tim ya, kalian boleh ditim juga, boleh enggak. Terus kita masukkan juga gula pasirnya, lalu kita mixer. Ini udah kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan yang sedang. Terus kalau misalnya kalian di sini udah merasa gulanya udah larut ke dalam telurnya, sekarang tambahkan lagi semua sisa dari gula pasirnya tadi, lalu mixer. Ini udah dengan kecepatan yang paling maksimal. Kita akan mixer sampai telurnya ini benar-benar mengembang putih dan meninggalkan jejak. Kira-kira ini udah kita mixer 7-8 menit dan adonannya udah meninggalkan jejak yang benar-benar sangat jelas seperti ini. Langsung kita matikan aja mixernya. Sekarang untuk langkah selanjutnya, campurkan baking powder dengan tepung terigunya, lalu aduk-aduk. Lalu sekarang kita mau masukkan tepung terigunya ke dalam adonan telurnya tadi dengan cara diayak. Ini masukkan tepungnya itu sedikit demi sedikit ya. Kemudian sekarang mau kita campurkan dengan mixer, tapi ini dengan kecepatan yang paling rendah sampai agak menyatu aja. Kemudian masukkan lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit, mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Lakukan hal yang sama sampai semua tepungnya habis. Untuk sisa tepung terakhirnya, aku masukkan minyak makan sedikit demi sedikit seperti ini, lalu aku mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Lalu kemudian setelah itu aku masukkan semua minyak makannya. Kemudian bakalan kita rapikan dengan spatula seperti ini sampai semua adonan tercampur dengan rata ya. Nah, kalau misalnya sebagian besar minyaknya udah menyatu dengan adonannya, sekarang kita tambahkan susu cairnya sedikit demi sedikit juga, lalu kita akan aduk sampai semuanya merata. Kalau misalnya udah rata seperti ini, kita masukkan lagi sisa dari semua susu cair yang tadi, kita tuangkan aja semuanya. Lalu bakalan kita aduk lagi secara perlahan sampai semua adonannya benar-benar menyatu dengan sempurna. Nah, kira-kira adonannya udah tercampur seperti ini udah bagus sekali. Sekarang untuk langkah selanjutnya, di sini aku udah bagi adonannya, tapi adonannya ini bisa kalian bagi sesuai dengan selera kalian ya. Terus aku campurkan dengan bubuk kopi dan aku aduk seperti ini. Di sini juga aku tambahkan pewarna coklat supaya warnanya semakin cantik. Dan sekarang waktunya untuk kita tuangkan adonannya yang putih ke dalam loyang yang udah diolesin dengan mentega dan udah ditaburin dengan tepung terigu. Ini adalah lapisan pertama warna putih untuk bolunya. Sekarang mau kita kukus, dan kukusannya sebelumnya udah harus kita panaskan terlebih dahulu. Sekarang mau kita kukus bolunya ini selama 10 menit pertama. Setelah udah 10 menit bakalan jadi seperti ini adonan untuk lapisan pertamanya. Sekarang kita mau tuangkan untuk lapisan coklatnya menjadi lapisan kedua seperti ini. Kita langsung tuangkan sampai semua merata, lalu bakalan kita kukus lagi sama seperti yang tadi 10 menit. Kemudian setelah udah 10 menit, ini dia. Sekarang kita mau buat untuk lapisan putihnya lagi. Ini adalah lapisan terakhir yang aku buat. Lalu kita akan tuangkan
Dan setelah udah merata kita akan kukus lagi selama 25 menit dengan api sedang. Nah, setelah udah 25 menit, ini bolunya udah matang. Untuk memastikan lagi, kita bakalan tusuk pakai tusuk sate seperti ini. Kalau misalnya udah nggak ada lagi yang lengket, berarti bolunya udah matang sampai ke dalam. Nah, ini dia bolunya setelah udah dikeluarkan dari loyang dan akan kita tunggu sampai dingin. Kemudian kalau misalnya bolunya udah dingin, aku mau bagi dua. Jadinya bakalan seperti ini, ada 4 lapisan bolu. Dan aku kasih selai blueberry seperti ini. Kalian boleh ganti dengan selai coklat atau strawberry atau kacang atau apapun yang kalian mau. Kalau misalnya kalian mau ganti, silahkan. Pokoknya kreasikan aja sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, setelah udah semua lapisannya dikasih selai dan atasannya aku mau kasih topping biji wijet, jadinya bakalan seperti ini. Ini dia bolunya super duper cantik sekali, dihias dengan bahan seadanya tapi hasilnya benar-benar mewah. Dan bolu ini bakalan super duper nagih kali. Kalian harus coba biar tahu nagih yang aku maksud kayak gimana. Sekarang aku mau potong dulu bolunya, dan ini waktu dipotong super duper lembut weh. Kalian harus coba, pokoknya harus coba menu yang satu ini. Ini dia bolunya. Biarpun layer-layer dari coklat sama bagian putihnya itu nggak terlalu rapi, tapi it's okay. Ini benar-benar bolu yang super duper harus wajib kalian coba. Ini aku mau coba dulu, tapi aku mau kasih tunjuk detailnya sama kalian. Ini bolunya berlapis-lapis dan pasti enak. Aku coba dulu ya. Ini bolunya super duper lembut kali. Bolunya ini menurutku dia bener-bener teksturnya padat, berisi kayak gitu, tapi tetap lembut, moist sekali. Kalian harus coba. Dan ini kopinya nggak terlalu berasa sih menurutku, karena ini lebih dominan manis dan juga manis dari blueberry. Kalian harus coba, wajib kali. Oke weh, kalian harus buat di rumah ya. Kalau misalnya kalian udah buat di rumah, seperti biasa jangan lupa tag aku di Instagram supaya aku bisa lihat kreasi-kreasi dari kalian juga. Dan seperti biasa jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini dan channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. See you di video-video selanjutnya. Bye-bye. Hari ini seperti yang bisa kalian lihat, aku mau buat brownies. Ini browniesnya super duper gampang kali dan rasanya pasti wow sekali. Kalian harus coba. Seperti biasanya sebelum kita mulai untuk buat brownies, jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share semua video-video yang kalian tonton di channel ini. Oke? Baiklah, sekarang langsung aja kita ke bahan-bahannya. Ini super duper gampang kali dicari. Pertama kita siapkan coklat batang. Ini usahakan coklat yang memang benar-benar kalian suka. Terus ada 2 butir telur. Kemudian kita persiapkan tepung terigu, ini protein sedang. Kemudian kita siapkan margarin, lalu ada minyak makan. Kemudian bahan selanjutnya kita persiapkan gula pasir, lalu ini ada coklat bubuk, aku pakai coklatos, kalian boleh ganti. Dan ini juga ada kopi bubuk, usahakan yang tanpa ampas. Kemudian ini toppingnya aku pakai choco chip dan marshmallow. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Langsung kita pecahkan 2 butir telur, kemudian langsung kita tuangkan gula pasirnya dan kita aduk sampai semua gulanya larut ke dalam telurnya. Dan usahakan waktu mengaduknya itu jangan sampai telurnya itu mengembang. Jadi kalian aduk secara perlahan aja, pelan-pelan. Pokoknya sampai gulanya ini benar-benar larut ke telurnya. Nah, kalau misalnya gulanya udah larut, kalian boleh diamkan 15-30 menit. Makin lama kalian diamkan, nanti makin bagus untuk buat shiny di browniesnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mau lelehkan dulu coklat batangnya seperti ini di atas air yang udah mendidih. Kita akan tunggu sampai coklatnya benar-benar lumer. Kemudian kalau misalnya coklatnya udah meleleh, matikan api kompornya. Lalu sekarang kita langsung masukkan aja minyak makan dan juga margarinnya ke dalam coklat yang udah meleleh tadi. Kemudian semua bahannya ini kita campur, kita aduk sampai benar-benar merata.
Setelah udah beberapa menit, nah ini dia coklatnya udah menyatu dengan margarin dan juga minyaknya. Ini bener-bener super gampang kali buatnya. Ini harum coklatnya kemana-mana. Dan kalian harus diamkan dulu sebentar coklatnya sampai agak dingin, baru nanti masukkan ke dalam telur yang udah kita diamkan selama 15 menit. Jangan kalian masukkan coklatnya masih panas-panas, nanti jadinya telur orak-arik bukan jadi brownies. Oke, kalian harus ingat itu, coklatnya udah agak dingin dulu baru campur dengan telurnya. Kita aduk sampai semuanya merata seperti ini. Lalu kita akan campurkan kopi yang tanpa ampas ke dalam adonannya. Kita aduk lagi, terus kita tambahkan tepung, langsung semuanya aja kita masukkan. Kita aduk lagi dengan rata. Tapi kita waktu mengaduknya itu perlahan, pelan-pelan aja sampai benar-benar semuanya menyatu. Terakhir kita akan masukkan coklat bubuknya seperti ini. Nah, untuk coklat bubuknya ini kalian bisa ganti pakai coklat bubuk yang kalian suka, terserah kalian mau pakai apa aja, pokoknya sesuai dengan selera masing-masing. Oke? Dan setelah udah masuk, kita akan aduk lagi perlahan sampai semuanya benar-benar menyatu. Kemudian terakhir kita kasih choco chip. Kalau misalnya kalian mau masukkan ke dalam adonan choco chipnya boleh, kalau misalnya kalian mau buat toppingnya aja juga boleh, itu sesuai dengan selera kalian aja. Dan setelah udah semuanya masuk, ini udah selesai. Sekarang kita persiapkan loyangnya. Ini loyangnya udah aku olesin dengan margarin dan juga dengan tepung. Kalau misalnya kalian mau taruh bawahnya itu pakai kertas roti juga boleh ya. Sekarang kita tuangkan semua adonannya. Ini adonannya belum di oven, tapi ini bener-bener harum kali, harum coklatnya kemana-mana. Dan setelah udah kita rapikan, kita kasih topping choco chip seperti ini. Sekarang mau kita langsung oven. Sebelumnya ovennya udah harus kita panaskan dulu sekitar 10 menit dengan api atas bawah 200 derajat Celcius. Kemudian setelah kita mau masukkan adonannya, kita turunkan jadi 180 dan kita akan oven selama 30 menit. Dan ini dia hasilnya. Ini super duper harum kali, harumnya kemana-mana. Ini coklat kali dan buatnya gampang kali kan, cuman diaduk-aduk aja, kalian gak perlu pakai mixer. Ini udah langsung jadi brownies yang super duper coklat, enak sekali. Dan terakhir kita kasih topping marshmallow seperti ini. Kalian boleh sekali skip marshmallownya atau enggak diganti toppingnya dengan apa aja yang kalian mau. Ini boleh sekali. Dan karena aku suka marshmallownya agak melted nantinya, jadi aku oven lagi. Dan setelah udah aku oven, begini penampakannya, super cantik sekali. Ini browniesnya bener-bener harus wajib kalian coba. Nah, sekarang aku mau potong dulu browniesnya. Ini waktu dipotong, atasnya itu benar-benar crunchy, tapi dalamnya masih tetap lembut sekali. Dan kalian harus lihat, waktu dipotong aja marshmallownya ini benar-benar lumer sekali. Pasti ini enak sekali. Kalian harus coba, harus. Kalian lihat dong, ya ampun, semelar itu marshmallownya. Dan ini harum kali kalian harus coba, harus wajib. Sekarang aku mau coba dulu ya, seperti biasa. Mari makan. Ini browniesnya benar-benar lembut sekali dan rasanya gak terlalu kemanisan. Dan ini coklatnya berasa, choco chipnya di dalam juga berasa sekali. Dan seperti yang aku bilang tadi, atasnya itu crunchy tapi dalamnya masih tetap lembut sekali. Ini kalian bisa lihat, cantik sekali kan. Pokoknya kalian harus coba ya. Nah itu tadi cara membuat brownies yang super duper gampang kali. Kalian harus cobain. Dan jangan lupa kalau misalnya udah coba, jangan lupa tag aku di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share untuk setiap video yang kalian lihat di channel ini, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk semua orang. Oke, see you di next video berikutnya. Bye-bye.
Hari ini kita mau buat bolu. Tepatnya adalah bolu gulung pandan. Ini super duper enak kali, harumnya kemana-mana, rasanya mantul sekali. Kalian harus cobain ini di rumah. Oke, tapi seperti biasanya jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. Oke deh, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Ini super duper ekonomis dan mudah dicari di mana aja. Langsung aja, ini ada 3 butir telur ukuran kecil, terus ini ada tepung terigu protein sedang, terus ini kita pakai tepung maizena 1 sendok makan aja, terus ini ada gula pasir, kemudian kita persiapkan minyak makan, lalu ini ada SP, kemudian kita persiapkan juga pasta pandan dan juga vanili bubuk. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Setelah 3 butir telurnya kita pecahkan, sekarang langsung aja kita campurkan dengan gula pasirnya semuanya aja ya. Sekarang kita mau mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai putih telur dan kuning telurnya tercampur dengan rata. Nah, setelah itu kita tambahkan SP, langsung semuanya aja kita taruh SP-nya. Lalu akan kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai nanti adonan telurnya ini putih mengembang dan meninggalkan jejak. Di sini aku membutuhkan waktu 7 sampai 8 menit sampai adonannya ini benar-benar mengembang ya. Nah, ini adonannya udah kurang lebih 8 menit, udah mengembang putih dan meninggalkan jejak. Ini udah adonan yang paling bagus. Kalau misalnya kita angkat adonannya, itu nggak mudah putus ya. Itu udah adonan yang paling bagus. Sekarang kita mau langsung campurkan dengan tepung. Kita campurkan tepung terigu dan juga tepung maizenanya sekali semua aja. Terus kita ayak supaya nggak ada tepung yang menggumpal nanti. Lalu kita akan mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai semua tepungnya tercampur merata. Kalau misalnya udah tercampur seperti ini, sekarang kita mau rapikan dengan spatula. Lalu kita bakalan masukkan minyak makannya sekali semua aja. Dan minyak makan ini bisa kalian ganti dengan misalnya margarin cair atau mentega cair. Itu lebih enak lagi. Tapi kalau mau lebih ekonomis, pakai minyak makan aja. Kita akan campurkan dengan cara seperti ini. Kita aduk searah perlahan sampai benar-benar nggak ada lagi minyak yang mengendap di bawah adonan. Nah, ini semua adonannya udah tercampur dengan rata, udah nggak ada lagi minyak yang mengendap di bawah adonan. Sekarang terakhir kita akan masukkan pasta pandan sedikit aja, dan kita akan aduk lagi perlahan sampai semua warnanya merata. Jika warna pasta pandannya udah merata semua ke dalam adonan, sekarang kita mau sisihkan sedikit aja adonannya yang tadi, karena kita mau tambahkan pewarna yang lebih pekat lagi supaya jadi motif untuk bolu gulungnya nanti. Kemudian kalau misalnya warnanya udah merata seperti ini, langsung aja kita ke langkah selanjutnya. Di sini kita harus siapkan dulu loyang yang udah diolesin dengan margarin, atau enggak kalian pakai baking paper seperti aku. Lalu kita akan tuangkan semua adonannya. Nah, setelah udah kita ratakan juga adonannya, sekarang kita langsung aja tuangkan hijau yang lebih pekat tadi untuk jadi motif untuk bolu gulungnya nanti. Lalu di sini kita butuh tusuk sate seperti ini untuk menggambar pola-pola pada bolu gulungnya nanti.
kita buat motifnya, kita hentak-hentakan beberapa kali adonannya supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Lalu sekarang kita akan oven, tapi ovennya udah kita panaskan dulu di suhu 150 derajat dan kita akan panggang selama 30 menit. Tapi tergantung oven masing-masing ya, kalian harus kenali oven kalian. Nah, setelah udah 30 menit ini dia hasilnya. Bolunya super duper cantik dan ini wanginya kemana-mana, wangi pandannya juga berasa. Dan sekarang kita persiapkan sorbet yang bersih untuk menggulung bolu gulungnya nanti. Menurutku menggunakan sorbet jauh lebih praktis dan lebih aman supaya nanti motif dari bolu gulungnya nggak lengket-lengket. Nah, setelah kertas bakingnya kita lepaskan, sekarang kita akan isi dengan isian sesuai dengan selera kita masing-masing. Di sini aku pakai coklat, tapi di sini aku cuman buat kayak coklat garis-garis kayak gitu, nggak langsung diratakan semuanya supaya nanti ini juga jadi motifnya. Sekarang setelah udah kita taruh isiannya, langsung aja kita gulung pakai serbet yang tadi. Kemudian gulungannya kita padatkan. Kalau perlu kita pakai centong seperti ini supaya benar-benar gulungannya itu benar-benar padat sekali. Nah, hasilnya bakalan jadi seperti ini kurang lebih. Lalu di sini kita akan diamkan bolu yang tadi supaya benar-benar gulungannya itu ngeset. Kalian boleh diamkan di suhu ruang ataupun di dalam kulkas. Dan setelah udah beberapa menit, setelah udah aku gulung lagi dan sekarang kita lepaskan gulungannya, hasilnya bakalan jadi seperti ini. Tada! Cantik kan? Motifnya juga kelihatan sekali. Dan sekarang kita mau potong bolu gulungnya. Kita potong sesuai dengan selera aja ya, seberapa besar. Dia hasilnya, bolu gulungnya super duper lembut sekali dan ini harumnya benar-benar harum pandan. Dan kalian harus lihat motifnya cantik luar dan dalam. Kalian harus cobain bolu gulung yang satu ini. Bahannya ekonomis dan juga mudah dicari dan hasilnya benar-benar super mewah, enak pasti. Sekarang setelah udah selesai, seperti biasa sekarang waktunya untuk icip-icip. Kita mau cobain dulu bolu gulung yang satu ini, super duper menggugah selera. Kalian harus coba. Oke, sekarang aku mau cobain dulu. Ini bolunya super duper lembut kali. Rasanya manis, pas sekali, nggak kemanisan. Dan ini, aduh, lembutnya itu loh. Kalian harus coba di rumah, oke? Dan seperti biasa kalau misalnya kalian udah coba, jangan lupa tag aku di Instagram. Dan kalau misalnya kalian udah tonton video ini, seperti biasa jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. Oke, see you di next video selanjutnya. Bye-bye.